Terbongkar, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati sering bertengkar jadi alasan pisah rumah. Kalau memang alasannya cuma karena saudara FS selalu pulang malam, kenapa nggak pulang ke Saguling? Kenapa pulangnya ke Jalan Bangka? Untuk alasan lainnya saya kurang tahu ya mulia. Kan saudara kurang lebih ada sekitar 8 bulan ya, hampir 8 bulan saudara tinggal bersama saudara. Siap ya mulia. Saudara tidak tahu, tapi memang kebiasaan seperti itu. Memang kebiasaan seperti itu. Itu berdasarkan pengamatan saudara atau diceritakan oleh ajudan yang lain? Izin yang mulia. Mengenai kebiasaan FS pisah rumah dengan saudara PC, itu saudara ketahui sendiri atau juga berdasarkan cerita dari yang lain? Ketahui sendiri yang mulia, karena saya juga kan naik tiket yang mulia. Ajudan lain juga bercerita hal sama? Iya yang mulia, tahu semua yang mulia. Tahu yang semua. Siap yang mulia. Ada prosentase ya Mbak ya, melihat besar porsinya kesalahan seseorang. Jadi tujuan memidana ini bukan, tujuan dalam pemidanaan itu kan bukan hanya kemudian menghukum orang seberat-beratnya ya, tapi sebenarnya ada kewajiban lain juga membuktikan yang sebaliknya kalau memang dia tidak bersalah. Nah, jadi menurut saya ini yang fair yang harus disampaikan, karena jangan sampai orang yang sebenarnya tidak punya mens rea, tidak punya niat jahat tadi juga harus dihukum sama dengan porsinya dengan orang yang melakukan kejahatan. Jadi saya rasa dalam konteks ini banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh majelis hakim ya, apalagi komunikasi yang disampaikan ini kan berapa layer tadi ya, ada yang layer pertama, ada yang layer kedua, ada yang terakhir itu misalnya hanya diperintah saja disuruh mengambil barang tanpa harus bisa ada ada adu argumentasi atau diberikan porsi untuk berkomunikasi lebih jauh begitu. Saya rasa hal-hal semacam ini kan perlu diperhatikan ya. Seperti misalnya hakim bertanya, Anda mendapat informasi ini dari mana? Saya dapatnya dari si A, berarti kan dia bukan orang pertama yang mendapatkan informasi itu, Mbak. Nah ini kan perlu dipertimbangkan betul-betul dalam konteks hakim dalam memutus nantinya. Ini masyarakat juga terkejut melihat bahwa segala sesuatu yang disampaikan semuanya menjadi lebih natural, dan apa yang disampaikan ini merupakan sesuatu yang lancar, yang spontan, dan bahkan ketika mengatakan tidak tahu pun juga spontan saja. Dan kalau kita lihat di sini ada sinkronisasi antara apa yang disampaikan statementnya dengan ekspresi di wajah baik makro maupun mikronya. Berikut juga dengan body language, juga dengan voice, tonality dan sebagainya. Nah, ketika yang paling krusial yang bisa kita amati di sini adalah ketika mengatakan Eliezer ini menembak, dan kemudian proses ketika ini terjadi, maka juga dari kita lihat dari beberapa otot di wajahnya juga yang bertanggung jawab terhadap rasa kesedihan ini juga terlihat dan muncul. Dan kemudian juga ini ditunjukkan dengan suara yang tercekat ya. Terus kemudian juga ada blinking red, tanda bahwa seseorang itu stres adalah ada blinking red atau kedipan mata yang meningkat. Nah, jadi apa yang ditunjukkan, apa yang disampaikan oleh apa yang ditunjukkan secara bahasa nonverbalnya, ini semuanya adalah merupakan hal yang kongruen. Terbongkar satu persatu, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati sering bertengkar jadi alasan pisah rumah. Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo memang tidak ada hentinya menjadi pembicaraan masyarakat. Rumah tangga Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo pun menjadi sorotan bagi semua, termasuk majelis hakim Richard Eliezer atau biasa disapa dengan Baradae, memberikan keterangan pada sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang tersebut merupakan sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J yang hingga saat ini masih bergulir prosesnya. Baradae memberikan keterangan terkait keseharian Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati diikuti dengan pertanyaan dari hakim. Lantas, benarkah Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo sering bertengkar menjadi alasan mereka pisah rumah? Saat di persidangan, hakim bertanya kepada Baradae terkait peristiwa. Saat di persidangan, hakim bertanya kepada Baradae terkait peristiwa pertengkaran Sambo dan Putri.
Ada peristiwa lain misalnya pertengkaran FS dan PC, tanya hakim dikutip dari yourosay.id pada Rabu 30 November lalu. Lalu Baradae menceritakan pada waktu ia sedang bertugas di rumah Saguling pada bulan Juni. Pada waktu Juni saya lupa tanggalnya, waktu itu saya piket di Saguling, jawabnya. Ternyata ia mengatakan bahwa ada pertengkaran yang terjadi sekitar bulan Juni 2022 saat di rumah Bangka. Baradae juga bercerita ketika sedang bertugas dengan Brigadir J dan Matius di Jalan Saguling. Dia menceritakan ketika melihat Putri Chandrawati turun dari lantai atas disusul oleh Brigadir J yang membawa senjata api menuju mobil. Baradae juga menjelaskan posisi Putri Chandrawati bersama ketiga ajudan yang berada di dalam satu mobil. Putri Chandrawati dan Brigadir J duduk di depan, sedangkan Baradae dan Matius duduk di kursi belakang. Mereka berkeliling di Kemang lalu singgah di rumah Jalan Bangka, Lalu Brigadir J bilang bahwa Baradae ada teman Ferdi Sambo yang bertamu. Lalu Baradae ungkap bahwa Putri Chandrawati terlihat marah namun tidak berani bertanya. Saat mampir di kediaman saya lihat Ibu Putri marah, saya tidak berani menanyakan, ungkapnya. Baradae juga mengatakan bahwa ia melihat Ferdi Sambo datang ke rumah diantar oleh sopirnya Barada Sadam. Saat itu ia menjelaskan ekspresi Ferdi Sambo seperti sedang marah saat masuk ke rumah. Di sisi lain, Baradae juga mengungkapkan bahwa Ferdi Sambo lebih sering berada di rumah Bangka, sedangkan Putri Chandrawati di rumah Saguling. Hal itu tentu membuat tanda tanya besar mengapa pasangan suami istri ini jarang untuk tinggal satu rumah. Meski begitu, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati belum memberikan komentar terkait pisah rumah tersebut.